sayang, kembali lagi sama saya Diana Pitalondo Jowo, Ladies True Alas Roban. Kali ini kita bakalan collab sama Mas Nezam, Bohlawok Racing. Oke. Spesial collab kali ini kita bakalan Q&A ya guys. Oke, langsung saja kita lanjut ke pertanyaannya. Untuk ke satu, kapan pertama kali Mas Nezam itu nyopir? Kalau untuk nyopir truk, saya pertama kali dimulai tahun 2008 ya. Ya. Dan sebelum nyopir truk, tapi udah pernah nyopir mobil pick up, itu lokal di sekeliling wilayah Alas Roban. Tapi tepatnya saya terjun ke dunia truk atau lintas antar provinsi itu di tahun 2008. Itu pertama kali saya terjun ke dunia truk. Dan waktu itu masih membawa truk, namun berupa mobil box dengan armada Ragasa tahun 2001. Itu masih sangat tampan-tampannya ya di eranya, tapi sekarang udah ketinggalan zaman. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan pertama kali buat video di dalam kabin? Untuk pertama kali saya buat video di dalam kabin itu saya mulai pada tahun 2018. Tepatnya kalau sekarang berarti saya sudah menginjak di usia 2,5 tahun, karena awal mula saya membuat video dalam kabin itu kalau nggak salah Februari 2018. Itu pertama kali saya membuat video di dalam kabin. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3 ya guys. Kapan pertama kali upload video di YouTube? Untuk saya pertama kali upload video di YouTube ya dimulai pada bulan Februari tersebut. Itu berarti hampir sama ya, mungkin di kisaran 2,5 tahun. Dan kalau Februari sampai sekarang di bulan Agustus 2 tahun, berarti 2,5 tahun bener. Itu pertama kali saya upload video di dalam video di dalam kabin yang saya upload ke versi YouTube. Oke, untuk yang keempat, kenapa sih namanya tuh Bohlawok Racing? Bohlawok itu saya ambil dari satu nama panggilan itu yang pernah saya sebutkan waktu saya Q&A ya di limited edition 100.000 subscribe di channel saya. Oke. Itu Bohlawok itu saya ambil dari satu sosok laki-laki yang bisa dibilang agak kurang genep. Saya terinspirasi karena dia sering dipanggil Bohlawok, istilahnya orang yang agak setengah gila. Ya istilahnya memang orang nggak penuh, orang nggak waras lah. Tapi versinya dia masih 80, belum 0% ya. Itu saya terinspirasi karena dia itu jika ada satu sosok orang yang dengan tingkat otak yang tidak begitu waras tapi dia bisa bermanfaat. Nah, kenapa kok kalau kita yang dengan kondisi pikiran yang normal, yang sehat, kok kita nggak bisa bermanfaat? Makanya saya sama Mas Timbul dulu di armada saya itu tahun 2014 itu saya kasih nama Bohlawok, dan alhamdulillah sampai sekarang, dan saya juga berharap untuk seterusnya tetap Bohlawok. Kalau untuk racingnya itu terinspirasi dari bahasa Jawa juga. Itu sebenarnya racing itu diambil dari kata dilarak dan dicincing. Nah itu saya singkat menjadi racing. Dalam diri itu sudah berkembang biak ke para pasukan Ombros dimanapun berada. Itu rata-rata setiap armada yang gabung di Ombros Team itu pasti ada tulisannya racing, karena racing itu diambil dari kata dilarak dan dicincing pada zaman era di masanya, apa tenar di masanya ya. Itu memang mobilnya sudah Ombros, kita bawanya cabe, jadi kita diambil, wah iki cocok iki nek motor modal madil dilarak kalau diceceng, soalnya kan istilahnya kayak terpaksa gitu loh Mbak. Makanya kita ambil dari nama Bohlawok Racing seperti itu. Ini saya sengaja jawabnya agak lama biar nanti durasinya 1 jam pemirsa. Nggak apa-apa. Oke. 5.
truk apa yang pertama kali dibawa Mas Nizam tadi? Yang untuk masuk ke YouTube atau pertama kali saya nyopir truk nih? Yang pertama kali nyopir truk itu loh. Oh, kalau saya pertama kali nyopir truk itu saya bawa armada Mitsubishi yang dikenal kalau untuk wilayah lain mungkin ada yang mengatakan Tepak, kalau untuk di wilayah lain juga ada yang mengatakan Ragasa, ada juga yang mengatakan kalau di wilayah Limpung sini ya alas troban itu namanya Maruti. Itu Mitsubishi keluaran tahun 2001 100 PS. Istilahnya ya, tapi zaman itu memang masih tambahan-tambahan aja sih. Di era tahun 2008 itu masih sangat istimewa biarpun tahunnya 2001. Itu saya 2008 saya membawa Tepak atau Ragasa. 2010 baru saya pindah ke Mitsubishi Canter yang mana itu keluaran power steering pertama sebelum adanya Super Speed. Oke. Yang keenam, kenapa kepikiran membuat channel YouTube? Untuk video untuk saya, kenapa kok saya membuat YouTube ya? Itu saya terobsesi karena saya mempunyai pemikiran, oh ternyata sampai sekarang kelihatannya kok belum ada ya realita dari atau seperti apa sih kenyataannya supir di jalan kalau bawa sapi itu gimana, terus apakah memang kita itu harus dituntut cepat, kok rata-rata supir sapi kan memang dicap ugal-ugalan ya Mbak ya. Makanya saya ingin memperlihatkan kepada publik atau kepada masyarakat bahwa ini loh kenapa alasannya sopir cabai itu kok cepet. Ya sebenarnya sih nggak ugal-ugalan ya, karena kita memang dituntut waktu untuk cepat karena yang kita bawa itu barang cepat busuk. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah sudah ada tol Trans Jawa, jadi kita nggak perlu seperti dulu lagi istilahnya yang harus cepat atau gini-gini. Yang penting dengan jalan kalau kita pukul rata aja itu kita insya Allah sudah sampai waktu tepat tujuan. Yang penting jangan terkena macet gitu aja. Ini pertanyaan yang kalian mungkin belum pada tahu ya. Siapa sih nama aslinya Mas Nizam, terus nama panggilan dan arti-artinya itu loh. Ini nih. Ini siapa Mas sebenarnya itu Mas? Nama asli saya yaitu Zamroni. Oke. Itu saya biasa dipanggil kalau di dunia sosial media ya itu dengan nama Nizam Kinza. Nizam Kinza itu saya ambil dari nama saya dan istri saya, yang mana nama istri saya adalah Anissa dan saya adalah Zamroni, makanya saya ambil dari Ni dan Zam, jadi saya gabungkan menjadi Nizam Kinza ya, seperti itu. Cuman kalau orang Jawa kan nggak mungkin ada yang bilangnya jam-jam, rata-rata kan jam-jam gitu ya. Makanya saya di kampung juga panggilannya Zamroni, makanya saya gabung menjadi Nizam Kinza seperti itu. Dan kalau untuk di dunia sopir ini, wah ini sebenarnya gimana ya, nggak perlu disebutkan sih soalnya. Kalau di dunia sopir khususnya di wilayah Alas Roban, saya terkenal dengan nama panggilan yaitu Momo, Mbak. Nah, apa itu artinya itu? Momo itu karena dulu saya waktu pas sopir pertama, kalau setiap saya berhenti di warung kopi atau saya berhenti atau saya sedang di jalan raya kan, pada waktu itu masih bujangan ya. Saya kalau melihat bakul kopi atau itu saya pasti memanggilnya, waduh ini Momo kok cantik banget. Akhirnya sampai sekarang teman-teman saya itu manggil saya itu Momo terus. Itu kalau di sopir wilayah khususnya di wilayah Alas Roban dan sekitarnya itu manggil saya Momo. Kalau nama Kaji Buhari itu Kaji diambil dari saya punya suatu komunitas atau grup WA itu yang kita beri nama Kaji Kru. Kaji Kru itu adalah salah satu wadah atau grup WA yang di situ dikumpulkan para sopir-sopir yang bercita-cita ingin menjadi seorang haji ya. Makanya di situ kita kasih nama Kaji Kru, yang tertera itu di selekbor belakang si Ombros itu ada Kaji Kru. Itu kita punya sebuah komunitas yang mana di situ rata-rata isinya sopir yang menginginkan untuk naik haji. Makanya di situ kita ngayal bareng, kita curhat bareng. Nah, Kaji itu saya sambungkan dengan Kaji Buhari. Buhari itu memang
sangat nama kampung sekali ya, khususnya nggak di wilayah tempatnya Mbak Dia, nggak di wilayah saya yang masih sama-sama Alas Roban. Itu Bohari itu sangat sosok ya, sangat natural, sangat deso, sangat alami lah. Kebetulan saya pikir, oh ini kalau Bohari itu kok tidak ada bedanya dengan kata Bolawok Racing. Itu kan pas ya, Bohari, Bolawok Racing. Makanya nama panggilan saya Kaji itu saya gabungkan menjadi nama Kaji Bohari. Lah itu arti dari nama asli saya Zamroni. Nama panggilan saya kalau di wilayah Roban, kalau tanya sama sopir-sopir jalan Roban tanyanya Mas, namanya Mas Bomo gitu lah. Kalau untuk di wilayah sosial media, untuk panggilan di sosial media itu Nijam Kinza. Dan kalau untuk di dunia apa ya sosial media dan juga nama panggilan di sekeliling itu sekarang rata-rata manggilnya dengan nama panggilan Bohari, seperti itu Mbak. Pertanyaan yang ke-8 nih guys, boleh nggak sih ceritain suka duka saat nyopir itu Mas? Boleh. Ini kita mulai dari yang mana dulu nih Mbak Dia? Dari yang sukanya dulu atau dari yang dukanya dulu nih? Yang dukanya dulu. Dukanya dulu. Oke. Untuk yang dukanya itu yang paling berkesan itu ada 2 hal ya. Yang pertama yaitu pertama kali saya nggak bisa ada di samping istri saya waktu pas istri saya melahirkan anak yang pertama, karena saya posisinya saya berangkat malam subuh, istri saya mulai proses melahirkan. Untuk duka yang kedua yaitu tidak bisa ada di samping tidak ada bisa terakhir waktu di samping almarhum bapak saya, karena saya juga sama berangkat malam dan pagi-pagi habis subuh saya ditelepon kalau bapak saya sudah nggak ada. Saya terpaksa ninggal armada di Jakarta dan saya pulang naik bus sampai rumah almarhum bapak saya sudah dimakamkan. Itu hal duka yang saya rasakan selama saya menjadi seorang sopir ya. Kalau untuk sukanya gimana ya? Sukanya selama menjadi sopir itu punya pengalaman banyak sih Mbak. Apa aja itu? Misalnya dari kita bisa kenal Banyak orang. banyak orang yang dari nggak satu wilayah ya. Misalnya saya dari wilayah Alas Roban dengan bahasa yang berbeda, dengan budaya yang berbeda, ketemu dengan orang yang Jawa Timur. Bahkan sampai pernah waktu itu saya belum kenal dengan orang Jawa Timur, bahasanya beda. Itu saya dengar mereka ngomong juga saya tertawa, mereka dengar saya ngomong juga tertawa. Itu sukanya saat saya menjadi sopir dan yang pasti di waktu kita membawa ongkosan yang ongkosannya itu 2 kali lipat dibanding ongkos standarnya, itu nggak munafik. Yang namanya orang itu hal yang paling membuat saya bahagia selama saya menjadi sopir. Dan alhamdulillah tidak lain lagi bahagianya di waktu saya berangkat dari rumah dengan selamat dan saya pulang sampai rumah lagi diberi keselamatan tanpa ada halangan apapun, begitu Mbak Dia. Oke, kalau kesibukan Mas Nizam sendiri kalau lagi nggak berangkat nyopir itu ngapain Mas? Ngomong. Karena Karena saya alhamdulillah sudah berkeluarga, saya juga dikaruniai 2 orang anak, yang pertama yaitu perempuan, yang kedua yaitu laki-laki. Alhamdulillah sekarang yang perempuan sudah gede ya, jadi saya nggak ngomong lagi. Dan paling kalau saya di rumah saya ngomong anak yang paling kecil itu suatu kebahagiaan dan saya nantikan dan membuat rasanya pengen cepet pulang Mbak. Tapi juga nggak lain lagi, kadang apalagi sekarang kan masa pandemi corona ya, kadang ada sekolah libur, terus madrasah juga libur kan, jadi saya isi sela-sela waktu di waktu saya pas di rumah, saya juga bantu anak-anak saya, anak saya untuk belajar, entah itu belajar agama, entah itu juga belajar pendidikan formal, seperti itu Mbak. Ada lagi mungkin atau saya yang bertanya sama Mbak Dia? boleh. Nah, ini spesial ini pemirsa ya, karena tadi saya sudah diwawancara. Sekarang saatnya saya ada pertanyaan ini buat Mbak Dia. Ini mungkin belum ada yang bertanya sama Mbak Dia ya. Apa sih yang menjadi obsesi Mbak Dia untuk menjadi seorang lady stroke? Hanya satu itu aja yang ingin saya pertanyakan. Monggo dijawab.
Oke, saya jawab ya Mas. Sebenarnya kalau buat jadi ladies true itu dulu itu nggak ada loh Mas. Awal tahun 2017-an ke atas itu kan belum ada sih Mas. Belum ada. Iya, memang belum ada lah. Memang saya tuh emang suka sih, soalnya bapak saya juga nyupir sih. Dari dulu kecil itu saya sudah terbiasa gitu loh ikut bapak saya kirim ke sana kayak ambil barang atau apa itu saya udah ikut. Nah, nggak tahu itu hati saya tuh kok suka gitu loh, padahal ini kan dunia laki-laki gitu loh Mas, tapi nggak tahu kenapa saya tuh suka. Dan awal kali saya itu dulu itu pertama kali ya saya itu pas penundan lah, di situ tuh saya foto sama kayaknya itu Jawa Timuran apa ya tulisannya itu Neng Ira 47 atau apa itu ya. Nah dari situ tuh saya langsung wah, kayaknya saya tuh suka loh sama bidang kayak gini, walaupun itu tuh bidangnya laki-laki gitu loh Mas. Nah terus udah tuh 2018 awalan itu saya tuh dari pergi ke Pagilaran lalu ke Penundan sih Mas. Lah terus ketemu sama ya teman saya juga yang sekarang jadi kita satu tim Ovan. Dulu kita pertama kali foto bareng Kak sama itu armadanya Sekantaro. Nah lanjut dari situ gak tahu kenapa tambah lama-lama itu tambah suka loh sama bidang kayak gini tuh. Nah itu sampai sekarang kayak gini. Tapi kalau untuk jadi lagi true itu saya nggak terobsesi Mas, karena memang saya itu hobi loh dari dalam hati, tapi bukan karena untuk tenar atau apa itu bukan, tapi emang saya tuh sudah suka dari jiwa saya sendiri. Masuk. Kayak gitu. Terima kasih jawabannya, karena mungkin banyak pemirsa yang bertanya-tanya ya, kenapa sih kok Mbak Dia ini memilih menjadi ladies true ini Mbak Dia saya wawancara, mungkin hanya itu dulu. Ada pengumuman. Lanjut. Ombrosnya kemana sih Mas? Kok nggak kelihatan, kan saya mau foto. Ombros yang mana dulu nih? Yang putih dong. Oh, kalau ombros yang putih dibawa sama Mas Timbul berangkat ke Densapar. Itu kemungkinan baru pulang lusa. Itu baru sampai rumah untuk ombros yang putih. Kalau ombros yang satunya nggak ada. Yang ya? Baru ya? Kayaknya ada yang baru nih. Itu calon ya, alhamdulillah sudah masuk anggota keluarga di Pulau Family, tapi belum bisa dibawa kerja Mbak Dia karena kita masih nunggu surat-suratnya ya, belum kelar. Kita masih nunggu surat-suratnya selesai dulu, baru nanti kita urus kayak KIR, terus prepare yang lain biar armada ready untuk dibawa bekerja, seperti itu Mbak Dia. Mungkin lain kali kesini lagi, biar nggak cuma sekali ini kesini, biar merasakan asiknya kesasar ya. Jadi biar merasakan asiknya kesasar, nyasar karena nggak ada sinyal, GPS-nya muter-muter, nanti biar ngerasain lagi kan. Kalau yang sekarang Mbak Dia kesasar, biar besoknya kesini lagi nggak nyasar gitu loh. Tinggal kontak saya aja, mau ke Ngastina Mas, oh ya kesini bareng-bareng nggak apa-apa, udah ke rumahnya kan gitu. Kalau yang baru udah ibaratnya udah boleh jalan gitu ya Mas, Dianopita boleh nggak sih jalan-jalan pakai itu tuh yang baru itu? Boleh, mau jalan-jalan pakai yang ombros putih juga boleh, mau jalan-jalan pakai yang ombros biru juga boleh. Kita insya Allah terbuka kok untuk semua Mbak Dia. Yang penting waktunya tepat, istilahnya tidak mengganggu di waktu saya sedang bekerja. Kita oke-oke aja, karena saya juga sering kebetulan kalau pas di rumah saya kadang juga jalan-jalan ke SPBU Penundan ya. Kadang saya jalan-jalan ke Penundan, kadang saya juga muter-muter. Kalau misalnya Mbak Dia dan teman-teman dari CCTV Alas Roban pengen jalan-jalan naik si Ombros nggak apa-apa, yang penting waktunya tepat di waktu saya sedang tidak bekerja begitu. Oke. Oh iya Mas, untuk yang Ombros yang biru itu kenapa sih kok belum tayang di YouTube? Sebenarnya udah saya review ya, tapi sinyalnya hilang. Itu kan pas live. Jadi gini Mbak, untuk Ombros yang biru memang belum saya tayangkan di YouTube karena stok video lama saya masih banyak yang belum saya upload ya. Itu karena saya misalnya bikin video sekarang, saya paling bisa upload minggu depan karena saya terkendala pas
pembuatan itu saya bikin langsung dari berangkat sampai nanti saya nyampe rumah lagi, dan itu baru mulai proses editor. Tidak saya edit sewaktu saya di jalan karena saya harus edit menggunakan PC, kalau enggak menggunakan laptop, agar hasil rekaman videonya itu tidak pecah, jadi biar masih kayak original gitu loh Mbak. Sebenarnya sudah saya review sih, kalau pengen pemirsa yang pengen lihat review Ombros Birunya yang full version itu ada di channel Truk Tampan Official, dan juga ada di channel Katel Project atau Katel Project Pop ya Mas Katel. Itu ada reviewnya di sana. Kemarin sih Mas yang punya channel Truk Tampan memang sempat nanya, Mas ini untuk saya upload nunggu dari Bolawok upload dulu apa enggak usah Mas, kelamaan soalnya saya harus nunggu waktu dulu, paling enggak kisarannya di 1 minggu sampai 10 hari, makanya saya persilakan untuk Mas Kartel Project dan juga Mas yang punya channel dari Truk Tampan Official, saya persilakan untuk mengupload terlebih dahulu, begitu Mbak Dia. Untuk yang bawa Ombros Biru itu siapa sih? Kan kita pengen tahu supaya semua para mania itu tahu gitu loh namanya, biar nggak asing gitu loh. Kalau untuk Ombros yang biru, yang pasti bukan saya dan Mas Timbul ya, karena banyak permintaan dari para pemirsa Bolawok itu, katanya Mas jangan pisah dong sama Mas Timbul, dan alhamdulillah saya juga sudah tanya sama Mas Timbul, Bul prige arep gawa sing anyar apa ora gitu. Ora dek bareng bae lah, gawa sing tiar gak sing anyar apa gawa sing potek gawa sing lawas bae wis. Ora usah gawa sing oh ya wis ora gawa sing lawas. Dan untuk nanti yang bawa siapanya itu sampai sekarang saya juga rahasia ya. Nanti yang pasti bukan saya dan Mas Timbul, karena saya dan Mas Timbul untuk sekarang masih setia membawa si Ombros, tapi nggak tahu kalau lain waktu ya. Cuman kalau untuk yang biru bukan saya dan Mas Timbul yang bawa, ada sopir lain. Itu kepastiannya nunggu nanti kalau surat-surat sudah selesai Mbak Dia. Yang pasti sudah ada calon kandidat sopir-sopirnya, namun bukan saya dan Mas Timbul. Saya Mas Timbul tetap bawa yang si Ombros putih begitu. Oke, sekian dulu Q&A dari kita. Nanti kita bakalan sambung lain waktu. Jangan lupa subscribe dan like, comment, share sebanyak-banyaknya channel YouTube Deano Pitaloka dan Bolawok Racing. Okem. Orang mudeng. Boleh? Ini mau dimulai dari yang mana dulu nih? Habibi ya Rabbil Ain. Oh, gue lagi suka